Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kita lanjutkan pada pembahasan mulhaqatul mudud, ad-darsus sabi', pelajaran yang ketujuh. Pelajaran yang ketujuh, mulhaqatul mudud. Yaitu tambahan-tambahan seputar huruf mad. Pada pelajaran yang lalu kita sudah pelajari huruf mad, mad tabi'i, mad badal, dan juga beberapa mad yang lain, mad muttasil, mad munfasil. Sekarang kita masuk pada mad-mad yang lain yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah mad lin. Ya. Mad lin. Apa itu lin? Harful lin adalah huruf ya ataupun wawu yang sukun yang didahului oleh huruf yang berharokat fathah. Itulah yang dimaksud dengan huruf lin. Jadi lin adalah huruf ya atau wawu sukun yang sebelumnya didahului oleh huruf yang berharakat fathah. Jadi bunyinya ai ataupun au. Ai ataupun au. Nah, huruf lin ini berubah menjadi mad lin. Mad lin. Mad lin. Huruf panjang. Lin. Apabila dia diikuti oleh huruf sukun yang terjadi karena waqaf. Ya. Dan dia diikutkan atau disamakan dengan mad arid lisukun. Mad arid lisukun, yaitu boleh dibaca 2, boleh dibaca 4 ataupun 6 harakat. Demikian yang dimaksud dengan mad lin. Jadi mad lin hanya terjadi ketika pertama ada huruf lin, yaitu ya sukun ataupun wawu sukun yang sebelumnya fathah. Sebelumnya ada harokat fathah. Kemudian yang kedua, seorang pembaca itu dia waqaf atau berhenti pada setelah huruf lin tersebut. Maka berubahlah menjadi ya huruf ya atau wawu ini menjadi mad. Nah, dengan contoh insya Allah akan lebih jelas. Contoh pada kata yang pertama ini. Kalau kita tidak berhenti pada kata Quraisyin, pada kata shin, maka kita tidak ada mad di situ. Quraisyin. Misalnya li ila fi Quraisyin ila fihim. Quraisyin ila fihim. Tetapi ketika kita berhenti pada huruf shin, maka di sini huruf ya menjadi ya istilahnya dengan mad lin. Dan dia boleh dipanjangkan 2 ataupun 4 ataupun 6. Karena sebelumnya adalah apa? Fathah, maka disebut mad lin. Jadi misalnya kita baca ya Quraisy. Ya. Contoh yang kedua, rauh. Ya berhenti pada kata ha sakinah indal waqf. Jadi kalau kita eja, misalnya kita eja ra ya mad lin. 2 harokat atau 4 atau 6 shin sakinah ketika waqaf. Quraisy ra waw mad lin 2 atau 4 atau 6 harokat ha sakinah ketika waqaf. Rauh. Demikian ya. Barakallahu fiikum. Kita akan praktekkan untuk membaca masing-masing dari kata-kata berikut ini. Ya, tentunya ketika kita memadlinkan maka setelahnya harus waqaf. Ya, setelahnya harus waqaf. Dengan kata harus apa? Harus disukunkan. Bait. Raib. Tair.
طير الخيط الخيط خوف خوف فوت فوت صوت صوت نوم نوم. Barakallahu fikum. Mat selanjutnya adalah mat silah sughra. Mat silah sughra. Mat silah sughra. Ya. Mat ini berkaitan dengan huruf ha. Huruf ha, dhamir atau kata ganti, mufrad untuk tunggal, mudzakkar untuk laki-laki, ghaib orang ketiga. Orang ketiga. Jadi huruf ha yang merupakan dhamir tunggal untuk laki-laki, dhamir kata ganti orang ketiga untuk laki-laki dalam bahasa Arab, yang dia berharokat dan dia terletak antara dua huruf yang berharokat. Ya. Dengan catatan tidak diikuti oleh hamzah, maka dia dimatkan dengan diistilahkan mat silah sughra. Mat silah sughra dua harakat. Ya, contohnya seperti apa? Dengan contoh seperti ini lebih mudah insyaallah. Lihat di sini ada kata maluhu wa ma. Di sini ada ha dhamir. Ya, ha yang merupakan hu. Hu ini adalah kata ganti tunggal untuk laki-laki, ya, atau kata ganti orang ketiga tunggal laki-laki. Kata ganti orang ketiga tunggal laki-laki. Artinya kalau dalam bahasa kita dia untuk laki-laki. Di sini dhamir ini jatuh antara dua huruf yang berharokat. Sebelumnya adalah lam dhammah lu, dan setelahnya adalah waw fathah wa. Dan setelah dhamir ini, setelah hu ini bukan hamzah. Bukan hamzah. Nanti kalau hamzah nanti hukumnya lain lagi. Ya. Maka dalam kasus ini, dalam keadaan ini, maka ada huruf waw. Waw mat silah sughra. Mat silah sughra dua harakat. Huruf waw ini, ya, mat ini hanya ada ketika dibaca wasol, ketika nyambung. Ketika tidak nyambung atau waqaf di sini maka tidak ada. Maka tidak ada. Ya. Seperti apa? Saya akan praktekkan membaca secara nyambung, ya. Kita sambung dulu. Dan nanti akan kita praktekkan kalau kita membaca berhenti di situ. Kita baca sambung dahulu. Maluhu wa ma, maluhu wa ma. Dua harakat. Dua harakat. Ya, jadi mat silah sughra ini dua harakat, sama dengan mat tabi'i. Contoh yang kedua, bihi ilmun, bihi ilmun. Ya. Kalau kita wakaf di sini, kita baca dengan maluh, maluh. Jadi wawunya ini tidak ada. Demikian juga bih, bih. Akan tetapi ketika wasol maka seperti tadi bacanya. Ya. Nah, ini adalah contoh-contoh mat silah sughra di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an. Ya, demikian juga ada kata hadhihi. Hadhihi ya dibaca dengan apa? Panjang, mat silah sughra. Ya. Baik, kita baca wa sahibatihi wa akhihi, wa sahibatihi wa akhihi. Saya wakaf di sini. Ketika saya wakaf di sini, maka apa? Di sini ya-nya adalah mat apa? Mat arid lis sukun.
Nah, di sini pembahasan kita adalah nih, ya hi terletak antara dua huruf yang berharokat, ya, dan setelahnya bukan hamzah. Setelahnya bukan hamzah, maka dia dibaca dengan dua harokat mad silah sughra ketika wasol, ketika nyambung. Contoh yang lain. Hadhihi bidha'atuna. Hadhihi bidha'atuna. Dua harokat di sini. Mad silah sughra. Fa'akramahu wa na'amah. Fa'akramahu wa na'amah. Di sini saya membaca dengan wasol fa'akramahu wa na'amah. Jadi di sini panjang, dua harokat. Ketika saya berhenti di sini pada huruf H, maka wawu mad silah sughra ini tidak apa? Tidak teranggap sama sekali, sehingga terbaca menjadi wa na'amah, wa na'amah. Demikian. Sekarang kita akan mempraktekkan membaca masing-masing dari potongan kata berikut, ya. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Demikian yang kita jelaskan seputar mad silah sughra. Kita lanjutkan pada bahasan mad silah selanjutnya, yaitu mad silah kubra. Kapan mad silah kubra itu? Yaitu ketika ada ha yang merupakan kata ganti orang ketiga tunggal, ya. Kata ganti orang ketiga tunggal itu laki-laki, dan dia jatuh di antara dua huruf yang berharakat, tetapi huruf yang setelahnya adalah huruf hamzah. Huruf hamzah. Maka di sini, ya, ha ini dimatkan atau diberikan panjang, ya, dan kadarnya diikutkan dengan mad munfasil. Mad munfasil. Mad munfasil 2, 4 atau 5. Tetapi seperti yang tadi atau yang sudah pernah kita singgung, bahwa untuk pemula kita membaca dengan sama atau kita samakan saja dengan mad muttasil. Ya, 4. Ya, 4. Ya, misalnya di sini mad silah kubra umpamanya di kata berikut ini. Lihat. Bihi, ya. A. Di sini hi jatuh di antara huruf bi dan a. Tetapi huruf setelahnya, setelah hi ini adalah hamzah, maka dia dipanjangkan. Dipanjangkan. Sama dengan kadar mad munfasil. Mad munfasil. Ya, di sini kita akan baca dan praktekkan dengan membaca 4 harakat. Bihi ahada. Bihi ahada. Walahu ukhtun. Walahu ukhtun. Kalau kita wakaf di sini, walahu ukht. Walahu ukht. Demikian juga untuk kata hadhihi, apabila diikuti dengan hamzah maka dia diikutkan dengan mad silah kubra. Mad silah kubra. Kita akan praktekkan berikut ini.
Ya. Yarahu ahad. Yarahu ahad. Bihi anjayna. Bihi anjayna. Faqarrabahu ilaihim. Faqarrabahu ilaihim. Qablihi idza. Qablihi idza. Ayatihi an. Ayatihi an. Hadhihi abada. Hadhihi abada. Wala yuthiqu wathaqahu ahad. Wala yuthiqu wathaqahu ahad. Tadribat, latihan. Latihan. Di sini kita akan latihan langsung membaca potongan ayat-ayat Al-Qur'an berikut ini, dan di sini ada beberapa mat, ya, termasuk juga mat silah kubro, mat silah kubro maupun mat silah yang lain, mat silah sughra, ya, maupun mat silah ataupun mat yang lain, ya, mat yang lain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri. Barakallahu fiikum. Sementara kita cukupkan, adapun mat iwad kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.